Sebelumnya Ustaz izin saya dulu tetangganya Ustaz di Cianjuang. Kemudian pernah minta doa ke Ustaz tentang Ustaz doakan saya biar bisa jadi menghafal Quran. Alhamdulillah Ustaz itu tahun sekitar 2018. Di tahun 2001 saya khatam Quran hafalan alhamdulillah. Apa? Masya Allah. Hafiz itu Oh, masya Allah. pernah minta doa sama Ustaz, ternyata alhamdulillah terkabulkan. Berarti sekarang kebalik, kita harus minta doa sama dia. Oh, minta doa. Saya Minta doa dari doain ya. orang solih ahlul Quran ya. Kemudian pertama saya pengen mendoakan untuk Ustaz semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan juga keberkahan. Setelahnya Yuki juga pengen minta doa kembali Ustaz agar saya bisa mungkin hafalannya. Kemudian daripada hal ini saya ada ketitipan pertanyaan. Nah kan tadi konteks dalam merasa apa tidak merasa apa-apa ini kan lebih ke masalah takdir ya. Tapi kalau dalam kondisinya gini Ustaz, kondisi orang yang dia kesulitan untuk takwa, Dia apa? kesulitan dalam bertakwa gitu. Oh, Ya kan? kesulitan dalam bertakwa. Ya, dia susah banget. Akhirnya ketika dia berusaha bertakwa, gagal lagi, berusaha lagi, gagal lagi. Apakah patut bersedih? Apakah bila mana patut bersedih? Bolehkah membenci dirinya sendiri? Dan kemudian atau jangan-jangan harus merasa tidak apa-apa juga? Sikap kita dalam keadaan seperti ini harus gimana sih? Pertama, barakallahu fiq. Semoga Allah jaga Ustadz Yuki dengan Al-Qur'annya. Siapa yang menjaga Al-Quran, Allah yang akan menjaganya ya. Gak usah hafiz 30 juz, hafal Al-Ikhlas saja udah keren loh. Iya, udah keren. Cipta banget ya. Karena membaca satu kali Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalian cuma tinggal ngulang 3 kali udah khatam itu. Apalagi yang 30 juz, Masya Allah gitu. Yang kedua, Ustadz Yuki pasti hafal lah ayatnya di surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ada orang yang sudah banyak melakukan kebaikan sedangkan hatinya selalu merasa kurang. Siapa mereka? Allah letakkan ayat ini di surat orang-orang beriman. Itulah ciri orang beriman. Jadi rasa wajilah itu harus selalu muncul. Aduh, saya belum baik dalam bertakwa, saya belum baik dalam amal solih, saya belum sempurna dalam taubat, saya belum ini, saya belum itu. Harus ada rasa wajilah, tapi bukan benci kepada diri sendiri, bukan kayak berandai-andai, lebih kayak ngerasa saya belum apa-apa. Dan Islam sangat rahmah dengan uzur-uzur hamba-hamba Allah. Dulu awalnya takwa itu diperintahkannya secara total. Ayatnya ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa itu arti takwa? Takwa itu artinya menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Sama aja, yang wajib, yang sunnah, ambil semuanya. Itulah takwa yang haqqa tuqatih. Udah sholat wajib, sholat sunnah semuanya, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah wajib yaitu zakat, sedekah sunnah, apalagi zikir wajib, zikir sunnah, apalagi tilawah wajib, tilawah sunnah. Tilawah wajibnya apa? Minimal beberapa lembar sehari, minimal 3 bulan sekali khatam. Tilawah sunnah mungkin sehari berapa juz misalnya. Pokoknya semuanya dilakukan. Lama-lama sahabat capek, manusiawi kan capek. Ya Rasulullah, kayaknya gak sanggup lagi. Banyak yang kurang tidur, banyak yang pingsan, banyak yang kelaparan karena setiap hari berpuasa. Ya Rasulullah, gak sanggup juga haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa. Akhirnya turunlah keringanan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Itulah Islam, selalu menghargai uzur dalam ayat puasa. Kalau kita nggak bisa puasa kutiba alaikumusiyam, maka kalau kalian dalam perjalanan, kalau kalian lagi sakit, maka kalian bisa berpuasa di waktu yang lain.
Uzur juga nggak mampu berpuasa di waktu yang lain, kayak perempuan yang hamil lalu melahirkan, di masa melahirkan dia harus menyusui, kan nggak bisa puasa juga. Akhirnya dikasih lagi uzur, kalau gitu bayar fidyah. Ada orang yang sakitnya menaun, nggak bisa dia qadha puasanya, bayar fidyah. Kalau dia meninggal, yang berpuasa ahli warisnya nggak bisa puasa, bayar fidyah. Sholat nggak bisa tepat waktu, maka dia qadha, maka dijamak. Sholat nggak bisa berdiri, maka duduk, dan seterusnya. Nggak bisa wudhu, maka tayammum. Artinya apa di sini? La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan membebankan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Jangan terlalu takalluf. Apa takalluf? Terlalu membuat standar yang memaksakan diri kita. Kalau nggak mencapai standar itu, kemudian kita kecewa kepada diri kita sendiri. Itu namanya takalluf. Dulu ada orang yang takalluf pas ceramah di sebuah masjid ya. Cerita dari guru saya. Beliau bilang gini, saya lagi ceramah di sebuah masjid sederhana di kampung. Pakai mic-nya itu ada kabelnya. Suka ngadat gitu suaranya. Akhirnya ditarik-tarik mana yang ada suaranya. Lama-lama ternyata bisa ada suara kalau si kabel itu ditempel di dinding. Ditempel di dinding, dikasih lakban. Tiba-tiba ada jamaah tanya, "Ustadz, kok di masjid ada salib?" Dia bingung, mana salib? Itu kabel mic sama lakban. Dia nggak rela sholat di situ gara-gara di masjid itu ada salib, yaitu kabel mic sama lakban. Ini namanya takalluf. Melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang diminta atau bukan sesuatu yang diharuskan dalam agama. Kan itu bukan salib, itu lakban yang lagi nempelin kabel mic. Itu beberapa contoh tentang bagaimana takalluf. Dalam agama kita juga kadang-kadang takalluf. Kita tahu batasan kita. Saya nggak mampu untuk misalnya gini. Saya kalau misalnya sholat terus, kapan kerjanya? Kan sholat insya Allah pasti ada manfaatnya. Ya udah sholat aja seharian, nggak mau kerja, itu takalluf. Tapi kerja aja nggak mau sholat, itu juga termasuk tasayyub. Tasayyub itu apa? Ngeringan-ringanin. Takalluf itu memberat-beratkan. Dua-duanya nggak boleh. Yang boleh wasatiyah, yang proporsional. Waktunya sholat-sholat, waktunya kerja-kerja, haknya keluarga-keluarga, haknya diri-diri. Dulu ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi dan 3-tiganya takalluf. Mereka bilang gini, "Ya Rasul, saya nggak mau menikah karena menikah itu menghalangi saya dari Allah. Ngurus anak, ngurus istri, mending saya ibadah aja." Satu. Yang kedua bilang, "Ya Rasulullah, saya nggak mau berhenti puasa. Setiap hari saya akan puasa, biar maksimal gitu, tiap hari puasa." Yang ketiga bilang, "Ya Rasulullah, saya nggak akan pernah tidur di malam hari. Mau tahajud setiap malam, full 1 malam." Nabi kemudian tersenyum mengatakan, "Apakah kalian mengira bahwa aku lebih baik daripada kalian?" "Ya, ya Rasulullah, engkau yang terbaik." "Maka sesungguhnya aku menikah, aku tidur dan bangun, aku berpuasa dan berbuka." Jadi orang yang paling baik itu bukan yang nggak menikah, dia pengen ibadah full. Memang ada ulama yang tidak menikah karena mereka sibuk dengan ilmu, tapi mereka tidak mengharamkan menikah. Mereka hanya nggak sempat mikirin nikah. Tapi kalau ada kesempatan mereka pasti menikah. Tapi terlalu sibuk dengan ilmu, dan waktu itu masa-masa yang memang banyak fitnah sehingga mereka mengurus umat dengan cara menulis ilmu. Itu bukan berarti takalluf. Kalau sengaja nggak mau menikah karena dia ngerasa bahwa menikah itu sia-sia, menikah itu ngerepotin sampai nggak bisa beribadah, itu takalluf. Nabi yang lebih baik daripada para sahabat, tapi Nabi menikah. Nabi lebih baik daripada sahabat, Nabi tidur di malam hari kemudian bangun. Nabi lebih baik daripada sahabat, Nabi berpuasa sehari dan berbuka sehari, nggak yang tiap hari berpuasa. Artinya Islam melarang kita takalluf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti jangan sampai kita ngerasa bahwa aduh saya kurang bertakwa, padahal sebetulnya kita udah bertakwa, kita hanya takalluf aja. Kita hanya terlalu memberatkan diri kita sendiri. Pokoknya harus gini. Ada yang gini nih, teman saya nih, dia pernah takalluf sih, awal-awal hijrah lah. Namanya orang baru puber ya, awal-awal hijrah kan takalluf banget tuh. Kita naik bus
perjalanan dari satu kota ke kota lain. Kan itu lintas provinsi kan. Ketika waktunya sholat, dia nggak mau sholat di bus. Dia minta diturunkan di tengah jalan. Kalau busnya mau nungguin. Kalau nggak ya udah busnya pergi aja. Dia mau sholat. Akhirnya gara-gara caranya kayak gini, dia banyak mengabaikan amanah-amanah yang lain. Pertama nanti keluarganya, pekerjaannya terutama. Artinya dia terlalu memberatkan diri. Kenapa sih harus berhenti di tengah jalan? Padahal dia naik kendaraan umum di mana hajat orang beda-beda. Bukan dia doang, kecuali kendaraan pribadi ya. Kayak kendaraan umum. Dia suruh busnya pergi aja, terus dia sholat, terus rombongan yang lain ditinggalkan, teman-teman yang lain ditinggalkan. Ini namanya takalluf. Padahal Allah memberikan rukhsah, memberikan uzur. Kalau dalam safar, kalau safarnya dalam tunggangan, kalau safarnya udah turun dari tunggangan, kan ada fikihnya masing-masing. Nah, coba periksa lagi bagaimana fikih uzur kita, bagaimana fikih rukhsah kita. Jangan tasayyub diringan-ringankan, jangan juga takalluf diberat-beratkan. Berusahalah untuk sewasatiyah mungkin, seadil mungkin, seproporsional mungkin. Insya Allah dengan kayak gitu, insya Allah ketakwaan kita ketakwaan yang baik. Karena takutnya ada orang bicara takwa tapi takalluf, ada orang bicara rukhsah malah tasayyub ya. Nggak apa-apa, semuanya jadi nggak apa-apa. Akhirnya jadi malah ngeringan-ringanin fikih. Dalam bahasa fikih disebut dengan mencari hilah, mencari validasi, pembenaran, excuse. Atau dia terlalu bersemangat, akhirnya dia pakai standar dia untuk orang lain, sehingga dia meremehkan apa yang orang lain lakukan. Padahal Nabi bilang apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun. Allah bilang apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.